akadongan tobot nang awong Yesus. Salam, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan di pagi hari ini, mari kita mendengarkan sebuah pujian dari buku MD 183 ayat 1 dan 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam saudara terkasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Rabu 11 Januari 2023, tertulis di dalam Amsal 29 ayat 2. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Mululam naik surga halak partigor, marlas niruha mahala situan natoro. Alai mulu halak parjahat mangarajai, godok ma ruhani halak. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setiap orang pasti berlomba untuk menjadi orang yang pintar, orang yang berpengetahuan, dan itu adalah baik. Tapi jangan pernah lupa saudaraku, jika kita mengejar pengetahuan, jika kita mengejar kepintaran, haruslah tetap kita mengejar hikmat yang dari Tuhan Allah. Hikmat yang kita peroleh dari ketaatan kita kepada firman-Nya. Mengapa harus terjadi seperti itu? Karena jika kita hanya mengumpulkan pengetahuan, kepintaran yang ada di bumi ini tanpa pernah memikirkan iman atau hikmat yang terus bertambah dan berkembang, maka yang akan terjadi adalah ketika kita mempunyai jabatan, ketika kita
diberi kuasa atau wewenang. Maka jika hanya kepintaran yang kita andalkan, kita akan menjadi orang-orang yang fasik. Dan sebaliknya, jika kita mengejar kepintaran di dalam rasa takut akan Tuhan, maka kita akan tetap menjadi orang-orang yang benar. Orang yang beriman yang dapat melakukan kebaikan dalam kehidupannya. Dan Amsal Salomo mengatakan pada kita pagi hari ini, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Jika orang benar adalah orang yang tahu dan takut melakukan kejahatan atau yang tidak disukai oleh Tuhan Allah. Tetapi orang benar akan tahu dan akan gemar melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Ketika semakin bertambah banyak orang-orang benar, maka di bumi ini akan semakin banyak damai sejahtera, sukacita, rasa berbagi, dan saling mengasihi. Tetapi jika orang-orang fasik ditempatkan untuk memerintah, maka yang akan kita alami adalah pemerintah yang fasik itu bukan menjadi pengayom, bukan menjadi pelindung bagi rakyatnya, tetapi dia akan terus memperkaya dirinya. Dia akan terus membuat semua kekayaan, semua kehormatan hanya ada padanya. Dan dia akan terus mencari perhatian kepada orang ataupun pejabat yang di atasnya, yang jabatannya jauh lebih tinggi dari dia. Untuk itu saudaraku, jika kita ingin mempersiapkan pemerintah yang baik, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau beberapa tahun lagi, yakinkanlah anak-anakmu, anak-anak kita telah kita bekali dengan hikmat yang daripada Tuhan. Karena anak-anak kita lah yang akan menjadi pemerintah 10 tahun lagi, ataupun 20 tahun lagi, atau mungkin 30 tahun lagi. Baik kita hidup atau tidak lagi ketika mereka memerintah. Bersyukurlah karena hikmat Tuhan telah Engkau ajarkan kepada anak-anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan Engkau lah yang mencurahkan Roh Kudus menguatkan kami untuk tetap hidup di dalam hikmat-Mu, untuk tetap mencintai firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menolong dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa
dan